Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai matriks determinan ordo 3x3. Jadi Jadi misalkan saya punya nih matriks A, isinya itu A. Nah, ditanya determinannya, maka simbol determinan itu kurungnya kurung lidi seperti ini. Taruh matriks A-nya di dalam kurung, baru komponen matriks A ini kalian taruh di dalam kurung ini juga. Cara untuk determinan ordo 3x3 ini, itu perhatikan ya. Dua kolom dari depan, kolom pertama ini dan kolom kedua yang ini, itu copy paste, salin kembali ke belakang sini, di luar daripada kurung lidi ini. Jadi di sini A, D, G, terus B, E, H. Jadi dua kolom saja yang kita perlukan. Nah, kalau sudah seperti ini, cara selanjutnya adalah kalikan, sama seperti ordo 2x2, kalikan diagonal pertamanya, diagonal utamanya dikalikan. Jadi kita mulai dari diagonal pertama, yaitu A kali E kali I. Jadi A, E, I itu dikalikan. Jadi nanti sama dengan A, E, I. Artinya apa? A kali E kali I. Lalu B, F, G. Jadi arahnya satu dulu. Satu arah ke arah diagonal utama ini. Satu arah. Maka di sini kalian tambah. Jadi arah dari atas ke kanan bawah ya. A, E, I ini itu arahnya arah positif. Jadi A, E, I itu dia positif. Makanya di depan ini dia tidak ada tanda negatif. Lalu B, F, G itu juga positif. Jadi ditulis B, F, G positif. Lalu di sini satu lagi C, D, H. Ditambah C, D, H. Nah, ini A, E ini itu tidak kita kalikan. Kenapa? Karena dia hanya terdiri dari dua komponen, A dan E. Sedangkan yang lain itu 3. Dan ordonya pun 3x3, maka dia harus ada 3 komponen yang dikalikan. Coba perhatikan, A, E, I, B, F, G, C, D, H kan 3 komponen. Jadi yang A, E ini dia tidak dikalikan karena dia hanya terdiri dari 2 komponen. Maka stop sampai sini yang searah dengan diagonal utama. Nah, kalau sudah, baru kita pindah diagonal lawan. Kalau nya kemarin itu kan A, B, C, D, diagonal utama dikurang diagonal lawan. Maka di sini sama, diagonal utamanya tadi yang A, E, I, karena dia memiliki arah yang komponen-komponen yang harus dikalikan juga, maka semuanya yang searah dengan diagonal utama dikalikan terlebih dahulu yang positif tandanya nanti. Positif, lalu diagonal lawannya kan rumusnya tuh AD min BC kan yang kemarin. Nah, min berarti lawannya, daerah lawan atau diagonal lawannya ini yang C, E, G itu nilainya negatif. C, E, G. Lalu apa lagi? A, F, H. Dikurang juga dia searah dengan diagonal lawan, maka dia negatif. A, F, H. Lalu B, D, I. Dikurang B, D, I. Nah, sebagai contohnya di sini ada matriks A, komponennya itu sudah di dalam kurung lidi ini, maka kita langsung copy paste atau salin kembali 2 kolom depan ini ke belakang sini, yaitu 3, min 4, 2, min 2, 1, 0. Kalau sudah, maka kita kalikan. Jadi di sini 3 kali 1 kali 1. Tulis sini 3 kali 1 kali 1. Sebaiknya dikurung supaya kalian tahu bahwa itu adalah yang pertama ini, satu pasang. Lalu yang searah dengan diagonal utamanya yaitu min 2, min 1, dan 2. Ini tandanya positif karena dia searah dengan diagonal utama. Jadi min 2 dikali min 1 dikali 2. Nah, lalu ditambah kembali yang diagonal utama lawannya ini. Min 1 dikali min 4 dikali 0. Kalau sudah, kita kalikan yang diagonal lawannya, yaitu 1, min 1, 0, dan 2. Dikurang sini, karena dia diagonal lawan, maka dikurang. Jadi di sini min 1 kali 1 kali 2.
Oke, lanjut. 3 kali min 1 kali 0. Kita lanjut di sini. Dikurang 3 kali min 1 kali 0. Tutup kurung. Dan yang terakhir min 2 kali 4 kali 1. Dikurang min 2 kali min 4 dikali 1 positif. Nah, kalau sudah kita kalikan semuanya. 3 kali 1 kali 1 sama dengan 3, ditambah min 2 kali min 1 positif 2 dikali 2 itu positif 4, ditambah min 1 kali min 4 itu positif 4, kali 0 itu 0. Dikurang min 1 kali 1 itu min 1 kali 2 itu min 2. Jadi dikurungi min 2-nya karena dia di depannya di sini tanda negatif. Lalu di sini dikurang dengan 3 kali min 1 min 3 kali 0 itu 0. Dikurang min 2 kali min 4 itu positif 8 dikali 1 itu positif 8 juga tetap. Nah, baru kita hasilkan berapa nih? 3 tambah 4 itu 7 tambah 0, 7. Ini min ketemu min jadi positif, berarti 7 tambah 2 sama dengan 9. 9 kurang 0 itu tetap 9. Lalu 9 dikurang 8 sama dengan 1. Jadi determinan dari matriks A yang komponennya adalah 3, min 2, min 1, min 4, 1, min 1, 2, 0, 1 ini adalah sama dengan 1. Itu cara bagaimana mendeterminankan matriks ordo 3 kali 3. Oke, kita lanjut mengenai minor dan kofaktor. Apa itu minor dan apa itu kofaktor? Yang kita akan bahas pertama itu adalah minor. Jadi, apabila diketahui sebuah matriks persegi A, maka minor elemen AIJ, ingat ya, AIJ itu artinya apa? Angka yang berada di baris ke I, kolom ke J. Nah, dinyatakan oleh MIJ, akan dinyatakan oleh MIJ. Nah, jadi M ini itu simbol dari minor. IJ ini dia adalah tadi apa? I itu baris, J itu kolom. Dan didefinisikan sebagai determinan submatrik yang tinggal setelah baris ke I dan kolom ke J dihilangkan dari matriks A. Nah, ini langsung kita ke pembahasannya. Apa itu yang dimaksud dengan teks tadi? Nah, sekarang perhatikan. MIJ. M minor, IJ. I itu baris, J itu kolom. Jadi M11. Jadi dibacanya angkanya itu bukan 11 tapi 11. Jadi M11 artinya apa? Seperti yang dibacakan tadi, bahwa minor ini adalah determinan dari submatriks yang tinggal setelah baris ke I dan ke J itu dihilangkan. Jadi ini determinan sebenarnya, minor itu. Determinan kalau sudah dihilangkan baris ke I dan kolom ke J. Nah, di sini M11 artinya apa? Baris pertama, kolom pertama itu dihilangkan. Jadi ini kalau saya tutup baris pertamanya, nih saya coret ya. Baris pertama, kolom pertama itu dihilangkan. Berarti yang tidak termasuk yang di dalam sini itu adalah E, F, H, I. Maka kita taruh di sini E, F, H, I. Urutannya harus sama. Pokoknya harus seperti ini, ya. Nah, jadi minor 11 artinya minor baris pertama, kolom pertama itu adalah determinan dari komponen E, F, H, I. Cara mendeterminankannya sama. Diagonal utama dikurang dengan diagonal lawannya. Terus kalau kita punya M12, artinya apa? Baris pertama, kolom kedua. Jadi di sini determinan dari apa? Baris pertama, kolom kedua. Kolom kedua itu yang ini, BEH. Nah, berarti yang tidak dikurungi yaitu adalah D, F, G, I. Berarti di sini D, F, G, I. Seperti itu. Jadi minor dari 1, 2 atau minor dari baris pertama, kolom kedua itu adalah determinan dari D, F, G, I. Seperti itu dan seterusnya. Jadi kalau di sini ya, minor ini itu dicari semuanya. Nah, ya, cari M11, M12, M13, pokoknya semuanya. Jadi baris pertama, kolom pertama ditutup, itu apa? Tulis. Baris pertama, kolom kedua itu apa? Tulis, kayak gitu. Sampai nanti M33. Nah, kenapa harus dicari semua M-nya? Itu kalau ditanya kofaktor. Jadi kofaktor itu, adapun kofaktor dari sebuah elemen adalah nilai minor beserta tandanya. Jadi apa maksud tandanya itu? Jadi misalkan nih, kofaktor dari matriks A, maka nanti ya
cari, kan saya bilang tadi cari minornya dari M11 sampai M33. Nah, kalau kalian sudah mencari, masukkan ke dalam sini. Mencari ini di sini tandanya tuh positif ya, dimulai tandanya positif beserta tandanya kan tadi saya bilang ini positif, negatif, positif karena dia 3 kali 3 matriksnya, maka seperti ini. Ada 3 kolom, 1, 2, 3 baris pertama untuk baris pertama. Nah, jadi dimulai dari positif, lalu selang-seling. Jadi positif, negatif, positif. Di bawahnya selang-seling juga. Jadi mulai positif, maka di bawah positif ini negatif, positif. Berarti di sini positif, negatif, negatif, positif atau berselang-seling semuanya. Nah, ini kofaktor. Jadi misalkan nih M11 determinan dari EFHI ini sama dengan 2. Jadi taruh di sini positif 2 seperti itu. Misalkan M12 ini itu sama dengan bukan 10. Maka M12 itu kan baris pertama kolom kedua, berarti letaknya itu yang di sini. Karena dia di sini negatif, maka di sini jadinya min 10 seperti itu. Misalkan di sini min 2, min 10. Min 10, maka min ketemu min itu jadi positif. Di sini jadi positif 10. Seperti itu. Kita bahas langsung ke contoh soalnya. Oke, nah kita punya di sini matriks A. Nah, matriksnya itu sama seperti yang determinan matriks orbit 3x3 tadi. Nah, mari kita cari semua minor yang ada di matriks ini. Dari M11. Berarti determinannya dari baris pertama, kolom pertama yang ditutupi. Coba kalian tutup pakai jari kalian. Baris pertama, kolom pertama ditutup, maka sisanya adalah 1, min 1, 0, 1. Nah, kalau sudah, maka kita cari 1 kali 1 itu 1, dikurang min 1 kali 0 itu 0. Jadi 1 kurang 0 sama dengan 1. Lalu cari lagi M12. Berarti determinannya dari baris pertama, kolom kedua. Berarti yang tidak ditutupi itu adalah min 4, min 1, 2, dan 1. Baru sama dengan min 4 kali 1, min 4. Habis itu dikurang min 1 kali 2 itu min 2. Karena min ketemu min, maka akan jadi positif. Min 4 ditambah 2, hutangnya 4. Dibayarin 2, maka jawabannya min 2. Lalu M13 sama dengan determinan dari baris pertama, kolom ketiga yang ditutup. Berarti yang tidak tertutup min 4, 1, 2, 0. Maka sama dengan min 4 kali 0 itu 0, 1 kali 2 itu 2. Maka jawabannya min 2. Jadi kalau di depan ini 0 dikurang, maka jawabannya itu min 2. Seperti kalian tutup 0-nya, maka yang tersisa adalah negatif 2. Nah, terus kita cari lanjut M21. Kenapa jadi M21? Karena 14 itu tidak ada, karena kolomnya hanya sampai 4. Jadi kita mulai dari baris kedua, kolom pertama lagi. Nah, tadi kan baris pertama, jadi kita loncat ke bawah. Baris kedua, kolom pertama yang tidak tertutupi adalah min 2, min 1, 0, dan 1. Ya, baris kedua, kolom pertama. Oke, lalu sama dengan min 2 kali 1 itu min 2, dikurang min 1 kali 0 itu 0. Jadi jawabannya min 2. Nah, kalau sudah kita cari lagi yang Oke, jadi kofaktor dari matriks A itu sama dengan tadi tandanya. Ingat ya, tandanya itu dimulai dari positif. Dikurungnya biasa aja positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, seperti ini. Pokoknya seperti itu, berselang-seling. Dimulai dari positif selalu. Nah, kalau sudah, maka kita masukkan tadi nilai-nilai minor yang kita peroleh dari M11 sampai M33, yaitu kofaktor A-nya sama dengan, atau kita langsung aja sama dengan positif 1
ya. M11 tadi sama dengan 1 positif. Positif kali positif, positif. Setelah itu negatif di sini. Negatif tandanya hasil M12 itu sama dengan negatif 2. Jadi kita tulis seperti ini, ya. Lalu positif, maka di sini tidak perlu kita beri tanda, maka langsung negatif 2 untuk M13-nya. Lalu di sini lanjut baris keduanya, kolom pertama negatif. Berarti negatif kita tulis untuk M21 itu nilainya sama dengan negatif 2. Lanjut positif di sini tidak perlu kita tulis tandanya, di sini langsung 5 karena 5-nya M22 itu sama dengan positif 5, positif kali positif sama dengan positif. Lalu lanjut negatif dari M23 itu sama dengan positif 4. Jadi negatif kali positif itu dia negatif. Jadi di sini itu negatif 4. Lanjut di sini positif 3 karena M31 sama dengan 3. Di sini negatif dari M32 yaitu negatif 7. Lanjut di sini positif dikali negatif 5 kalau nggak salah. Nih, jadi negatif 5 karena negatif kali positif itu negatif. Nah, lalu kita sederhanakan. Negatif kali negatif itu positif. Jadi di sini 1 ini tetap, ini positif 2 jadinya, ini tetap min 2, negatif ketemu negatif positif 5 min 4. Lalu di sini 3 positif 7 dan min 5. Nah, jadi kofaktor dari matriks A itu adalah 1, 2, min 2, 5, min 4, 3, 7, min 5.